Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah kami bikin pada pertemuan sebelumnya. Dan sebelum itu, untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya dengan nama saya sendiri sebagai moderator, Muklis Arfianto dengan NIM 120070079, dilanjutkan di tengah saya. Nama saya Ahmad Besuni, NIM 120071154. Dilanjutkan yang paling kanan, Vicky Asrofi dengan NIM 12007099. Baiklah, langsung saja kita langsung ke pembahasan, yaitu tentang definisi bayi al-isna. Sebelum penulis membahas mengenai pengertian istina, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian akad. Akad secara bahasa berasal dari kata al-aqad yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan ar-rabbi sebagai suatu istilah hukum Islam, dan ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad perjanjian. Yang pertama, menurut pasal 262 Musyid Al-Hayran, akad merupakan ijab yang diajukan oleh satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Yang kedua, menurut penulis Profesor Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Baiklah, kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Besuni. Terima kasih pada Bapak Arfianto. Baiklah, saya akan melanjutkan dalam landasan hukum bayi al-istisna. Mengingat bayi al-istisna merupakan lanjutan dari bayi as-salam, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada bayi as-salam juga berlaku untuk bayi al-istisna. Sungguh pun demikian para ulama membahas lebih lanjut kebahasan bayi al-istisna dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, bayi al-istisna termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat ba'i secara kias. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak ba'i al-istisna atas dasar istihsan karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan ba'i al-istisna secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Yang kedua, keberadaan ba'i al-istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak yang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Sedangkan yang ketiga, ba'i al-istisna sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky Asrofi yang paling ujung. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Besuni, yaitu tentang syarat-syarat bayi al-istisna. Yang pertama yaitu pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila isi akad disyaratkan sani atau pembuat barang hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, tapi menjadi akad ijarah sewa menyewa. Yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Yang kelima, masnu atau barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, jumlah dan lain-lain. Yang keenam, barang tersebut termasuk dalam kategori yang dilarang syarat atau najis, haram, samar atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan.
Selanjutnya hukum bayi al-istisna dalam Al-Quranul Karim artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan yang kedua itu dari sunnah, artinya dari Ibu Hazim, ia berkata, ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar, lalu ia menjawab, Rasulullah SAW mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, perintahkanlah budakmu yang tukang kayu untuk membuatkan aku mimbar di mana aku duduk di atasnya ketika saya nasihat pada manusia. Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu dengan membawa mimbar. Kemudian ia mengirimkan pada Rasulullah SAW, maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya. Maka Nabi duduk di atasnya. Hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Wahyu. Selanjutnya perbedaan dan bersama antara salam dan al-istisna. Adapun rukun salam menurut jumhur ulama ada 3, yaitu sikot, yaitu ijab dan kabul, akidani atau 2 orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan menerima pesan. Yang ketiga objek transaksi, yaitu orang dan barang yang dipesan. Sedangkan syarat-syarat salam yaitu sikot, akad hendaklah dengan perkataan salam. Yang kedua pembayaran harga hendaklah dengan segera, yaitu secara tunai. Yang ketiga jika harga itu bukan dengan uang tetapi dalam bentuk barang, maka barang itu hendaklah diketahui dan dinyatakan jumlahnya. Yang keempat, penjual al-salam hanya dibolehkan pada barang-barang yang dapat ditentukan secara tepat dari segi bentuk, bilangan, timbangan, ukuran, jenis, kualitas, dan sifat asasi yang lain yang akan menjadi harga barang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari hasil dari presentasi kami yang telah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kami masih banyak kesalahan juga yang harus diperbaiki dan kami masih dalam tahap belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.